Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Alvin untuk kesempatannya bertanya pada malam hari ini. Mohon maaf minal aidin, mohon ampun pada Allah SWT. Baik, sebelum kami bertanya kepada guru besar kami Ustadz Abdul Somad, pertama kami mohon keridhaan dan keikhlasan serta doa setiap ilmu yang kami dengarkan baik melalui Zoom maupun melalui YouTube menjadi keberkahan buat kami baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk pertanyaannya adalah di sini alhamdulillah kami mencatat ada hampir lebih kurang 5 ujian yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan yang ingin kami tanyakan, untuk ujian yang kedua setelah ujian dari ayah kandung itu kan ada ujian umat percaya kepada astrologi atau masalah ramalan. Ini Nabi Ibrahim di usia berapa? Apa masih remaja di bawah 12 tahun atau sudah mulai 20 tahun ke atas? Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber sejarah nabi-nabi itu yang pertama Quran. Al-Quran tidak ada menyebut umur. Yang kedua hadis. Hadis tidak ada menyebut umur. Yang ketiga, kalau tidak ada di Quran tidak ada di hadis. Biasanya ulama mengambil riwayat-riwayat dari Israiliyat. Israiliyat maksudnya riwayat dari orang Bani Israel. Apakah yang masuk Islam ataupun yang tidak Islam, selama tidak ada kaitan dengan akidah. Kalau dia terkait dengan akidah nggak boleh. Saya kasih satu contoh kasus. Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir ke Palestina. Berapa orang yang dibawa oleh Nabi Musa? Dalam ayat Quran nggak ada, dalam hadis tidak ada. Tapi Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dibawa itu 600.000 orang. Dari mana angka 600.000 itu? Angka 600.000 itu dari riwayat Israiliyat. Loh, kok boleh mengambil riwayat Israiliyat? Karena tidak terkait dengan akidah. Baik dari orang Bani Israel yang masuk Islam maupun yang tidak masuk Islam. Dari mana angka 86 tahun? 86 tahun lahir Ismail. Itu dari Israiliyat. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Nah, tentang Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah bintang, berapa umurnya? Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam riwayat Israiliyat. Kalau ada pastilah disebutkan para ulama. Itu tentang batasan umur. Jadi ini bukan masalah ijtihadiyah. Ini masalah riwayat. Apa riwayat? Periwayatan ini. Jadi bukan masalah menggunakan kaedah usul fikih untuk melahirkan suatu hukum, itu beda. Nah, jadi selama tidak ada riwayat maka kita tidak bisa menyebutkan riwayat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk berikutnya kami persilakan Ibu Suharti. Tafadhol Ibu dibuka mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Alvin dan Ustadz. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dalam usianya. Amin. Maaf Ustadz, sebelumnya ayah saya sudah meninggal dunia. Kemudian ini maaf pertanyaannya tidak sesuai dengan topik Ustadz. Silakan. Namun ini menurut saya pertanyaan ini sangat penting bagi saya dan keluarga. Jadi ayah saya sudah meninggal dunia. Dulu semasa hidupnya beliau itu punya keinginan ingin berangkat haji. Qadarullah
belum sempat mendaftar karena digunakan uang dananya itu digunakan untuk berobat karena kondisi ayah saya yang tidak memungkinkan. Kemudian saya selaku anaknya itu apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Yang kedua, di sini tuh ada yang memberitahu bahwasanya itu bisa dibadalkan dengan cara membayar biaya kurang lebih 6 juta. Katanya yang membadalkan itu orangnya ada di Mekah, tapi terus terang saja kami ini anak-anaknya belum yakin gitu, Ustadz. Nah, langkah yang tepat menurut sunnah Rasul atau menurut ajaran Islam itu sesungguhnya yang seperti apa? Apa yang harus kami lakukan? Kalau untuk harta, alhamdulillah ayah itu masih meninggalkan 3,5 hektar tanah. Nah, apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Terima kasih. Yang pertama, sahabat Nabi datang menjumpai Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang bapaknya yang tidak bisa duduk di atas onta. Setiap kali duduk jatuh karena tulang belakangnya sudah bengkok. Afa ahujju anhu, apakah saya boleh melaksanakan haji untuknya? Nabi mengatakan boleh, laksanakan haji untuknya. Itu dalil bahwa orang yang sakitnya tidak bisa naik pesawat, naik kendaraan, maka dia boleh dihajikan. Dalil lain, labbaik Allahumma syubrumah, saya menghajikan syubrumah. Kata Nabi, siapa syubrumah? Akhi, saudara saya. Kamu menghajikan dia? Iya. Sekarang kamu sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, kamu haji dulu, setelah itu hajikan syubrumah. Ini dalil bahwa menghajikan orang mati boleh, menghajikan orang yang hidup pun boleh. Nah, sekarang siapa yang melaksanakan hajinya? Kakek saya namanya Nuruddin bin Haji Abdurrahman bin Abdurrahim, adik dari Syekh Abdurrahman. Yang menghajikannya saya. Kalau kita tahu orangnya amanah, serahkanlah badal haji. Tapi kalau tidak jelas, tidak tahu, dikhawatirkan nanti menjadi korban penipuan, sebaiknya jangan. Saya ulang sekali lagi, tahu orangnya, tetangga sekarang sedang belajar di Mesir, silakanlah untuk membadalkan. Tapi kalau tidak tahu, sebaiknya tidak usah. Ini tentang badal haji. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Yang pertama, doa. Allahumma fillahu warhamu wa'afi wa'afu anhu. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, zikir. Zikir sampai kepada orang meninggal dunia. Mana dalilnya? Ketika Nabi membelah pelepah korma, ternyata pelepah korma ini bertasbih, ditusukkan ke atas makam, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka tasbih, tahlil sampai kepada orang meninggal. Yang ketiga, bacaan Al-Quran. Riwayatnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, anak Umar bin Khattab, nanti kalau saya mati meninggal dunia, tolong bacakan di pangkal kepala saya, pangkal Al-Baqarah, di ujung kaki saya, ujung akhir Al-Baqarah. Ini tentang membaca Al-Quran. Kemudian sedekah berdasarkan riwayat daripada sahabat Sa'ad, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya mati. Afa atasaddaqu anha, apakah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang afdal? Kata Nabi, saqyul ma', memberi air minum. Berikan sedekah. Itu beberapa amalan yang kita laksanakan untuk orang yang sudah meninggal dunia.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Baik, cek. Berikutnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Kami persilahkan kepada Ibu Evi Jamilah. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah hukumnya jika ada orang yang membayar hutang pada kita, tapi uang yang dibayarkannya itu bukan hasil yang halal? Apakah kita bisa terima? Apakah itu halal atau tidak untuk kita terima pembayaran hutangnya? Yang kedua, apakah ria atau mungkin sombong atau pamer ya jika membaca Al-Quran di tempat yang misalkan di kantor gitu, tapi tidak ada maksud untuk ingin dilihat orang, tapi selalu ada pikiran, aduh jangan-jangan orang mikirnya aku ria ya gitu, aku sombong ya gitu. Gimana tuh Ustaz? Apakah itu pikiran yang ria yang sesungguhnya atau hal yang wajar? Terima kasih Ustaz. Apa hasil sogok? Karena saya jual nasi. Nasi itu halal. Saya jual lele, saya ternak lele. Lalu datang orang mau beli lele. Ustadz, beli lele sekilo. Lalu saya nanya, ini lelenya kamu beli lele ke saya, uangnya apakah hasil sabu-sabu? Enggak perlu. Saya enggak perlu tahu uang yang dia pakai untuk membeli ini uang dari mana. Karena yang saya jual adalah halal. Sama juga kita buka kos-kosan. Kita menyewakan kamar. Kamar yang kita sewakan halal. Datang orang mau nyewa, kita terima duitnya. Jadi yang dilihat itu yang dari kitanya, bukan dari orangnya. Kita jual nasi halal, kita jual ikan halal, kita kos-kosan halal. Uang orang itu ke kita dari mana datangnya kita nggak perlu tahu dan tidak perlu cari tahu. Begitu juga tentang masalah bayar hutang. Uang kita halal, ini uang saya ini halal, dipinjam orang, habis itu dia bayar hutang ke saya. Maka yang perlu saya pikirkan adalah uang saya ini dulu dia ambil, sekarang dia kembalikan uang saya. Dia sekarang mengembalikan uang saya, bukan ngasih uang dia ke saya. Kecuali nggak ada apa-apa antara saya sama dia, nggak ada apa-apa antara saya sama dia. Lalu datang dia mengasih uang, Ustaz ini ada uang. Saya tanya, ini uang apa? Dari mana uang ini? Tapi kalau dia pakai uang saya, ini uang saya, dia pakai. Kapan bayar? 1 Agustus. 1 Agustus saya ambil uang saya. Saya kan sedang ambil uang saya, bukan saya ambil uang dia. Nah, ini jadi pahami dengan baik. Masalah dagang jualan, masalah pinjam meminjam. Yang kedua,
Kita baca Quran di bis, di kantor, apakah perbuatan itu riya? Kita pergi sholat ke masjid, lalu kemudian kata orang, kau janganlah ke masjid, kau riya. Akhirnya kita nggak ke masjid. Padahal laki-laki yang balik berakal sholatnya di masjid. Nggak ke masjid hanya karena takut dipuji orang. Kata Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Al-Ghazali, tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang itu riya. Wal amal li ajlihim syirk. Beramal supaya ingin dipuji orang syirik. Saya mau baca Quran, nggak jadi baca Quran karena takut dipuji orang, riya. Saya baca Quran, streaming biar dipuji orang, syirik. Karena kita sudah mengharapkan dua, Allah dan orang. Kita sudah mempersekutukan Allah. Buka Quran digital, cari surat Al-Kahfi, surat Yasin, silakan baca. Masalah orang muji, terserah dia. Masalah dia mau komen, dia foto, dia posting, dia komen, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita mengurus hati kita. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi baca Quran, nggak jadi sedekah karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Baca Quran karena ingin dipuji, sholat karena ingin dipuji, sedekah karena ingin dipuji, syirik. Lalu bagaimana caranya? Luruskan niat, laksanakan. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Luruskan, bersihkan hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau saya peturutkan omongan orang, saya tidak akan tausiah. Khutbah dipuji orang, takut. Tausiah tablik akbar dipuji orang, takut. Posting dipuji orang, takut. Urusan masing-masing, urusan dia. Adapun urusan kita adalah beramal, luruskan niat, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Demikian Bang Alvin, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf Ustaz, tapi kalau masalah yang bayar utang tadi, kalau si penghutangnya itu memang menyatakan, misalkan maaf ya, mohon maaf ya semuanya, dia menyatakan kalau uang itu didapat dari dengan cara tidak halal, itu gimana Pak? Kalau sayanya itu sendiri mengetahui kalau uang itu didapat dengan tidak halal. Ibu mengambil uang dia atau uang ibu? Uang saya. Uang ibu halal atau haram? Halal. Halal. Jadi kenapa ibu pusing? Ibu kan nggak ngambil uang dia. Ya. Uang ibu dipakai orang, dipulangkan tanggal 1 Agustus. Yang ibu ambil ini uang ibu atau uang dia? Uang ibu, bukan uang dia ya, bukan. Kenapa ibu pusing? Wallahu a'lam. Baik, terjawab ya Ibu Evi ya. Supaya efisien kita langsung saja ke penanya berikutnya. Kami persilakan Bapak Beni, Kang Beni Firman. Siap, Masya Allah. Tafadhal. Siap. Jazakallah khair Ustaz Kurunda atas ilmunya. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Mau izin bertanya, ada sahabat yang mungkin masih bimbang gitu ya. Beliau katakanlah bekerja di satu tempat yang ribawi gitu Ustaz. Nah, ketika beliau galau dengan lingkungannya yang mungkin tidak kondusif, malah menjauhkan dari ketaatan pada Allah, misalkan sholat 5 waktu jadi dinantikan karena bukan kemauan, karena mungkin tuntutan pekerjaan, meeting dan lain sebagainya. Nah, cuman ketika mau keluar itu ada satu kerisauan. Beliau menanggung ada mungkin keluarganya, tiap hari dipenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya. Ada semacam ketakutan
ketika beliau lepas dari pekerjaan itu takut tidak punya pegangan, tidak bisa menafkahi keluarga. Nah, Ustadz, kira-kira bagaimana kita sebagai sahabat meyakinkan, atau apa saran dari Ustadz sendiri ketika ada permasalahan seperti itu gitu, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Siapa yang tidak meninggalkan riba, berarti dia sudah siap untuk berperang dengan Allah. Fa'dzanu biharbim minallah, berarti kamu sudah membuka izin perang dengan Allah. Perang dengan Israel aja, perang dengan Ukraina, perang dengan Rusia, perang dengan Belanda. Orang yang masih berkecimpung dengan riba, dia sedang membuka pintu perang dengan Allah. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, rezeki ini datangnya dari Allah. Ketika kita mengatakan ya Rabb, ya Rabb itu artinya tiga. Engkau menciptakan saya, Engkau mengatur hidup saya, Engkau memberi saya rezeki. Itu arti ya Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menciptakan alam semesta, Allah memberi rezeki, Allah mengatur. Jadi kenapa kita bingung? Itulah tauhid, itulah ujian tauhid. Itu tauhid, itulah tauhid. Tiga, kalau dia ada alternatif pekerjaan lain yang gajinya lebih rendah tapi halal, maka berpindahlah dari yang haram. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak berkecimpung dengan yang haram. Kalau kasusnya rumah ngontrak, motor belum lunas, tempat kerja satu-satunya, istri sedang hamil tua, tabungan gak ada, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Darurat tingkat tinggi, silakanlah bekerja di situ karena darurat. Tidak boleh kita pilih mati atau makan babi, tak boleh pilih mati, makan babi, hanya sekedar untuk bertahan. Tapi ada waktunya. Ya Allah, sampai anak ini lahir, sampai aku dapat kerja, sekarang sedang ngirim-ngirim proposal, lamaran, walaupun tidak sebesar ini gajinya, aku akan keluar dari sini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Semoga menjawab Kang Beni ya. Baik, sudah pukul 9. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sampai jam 9 ya. Kita satu pertanyaan lagi. Bapak Fakhrul Razi Manullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Apin sudah dikasih kesempatan bertanya. Ustadz ingin nanya nih, kebetulan bulan depan kita kurban dan anak baru lahir, boleh nggak kita niatkan kurban itu untuk akikah anak kita nanti juga? Itu aja Ustadz ingin saya tanya. Terima kasih. Kurban plus akikah. Orang yang melaksanakan akikah pada hari ke-7 anaknya bertepatan dengan hari raya kurban, maka otomatis dapat kedua-duanya. Bunyi teksnya,
Tidak ada dalam hadis, ini dalam mazhab. Saya kalau menjawab itu saya bacakan teksnya. Fa inittafaqa waktu aqiqatin, kalau bertepatan waktu akikah dengan waktu berkurban, bi ayyakuna sabi, pas hari ke-7, fa'aqqa, lalu dia akikahkan, ajza'an udhiyah, maka dia akikahkan anaknya, maka otomatis dapat kurban menurut mazhab Hambali. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, maka dia pilih akikah saja atau kurban saja. Untuk apa Ustadz buat dibacakan jawaban ini, kan pusing kami, mana tahu nanti ada Ustadz yang jawab. Kalau Anda akikah pada tanggal 10, 11, 12, 13, itu otomatis dapat kurban. Nah, itu dia pakai mazhab Hambali itu. Kalau pakai mazhab Syafi'i, pilih. Kalau mau akikah, akikah saja. Kalau mau kurban, kurban saja. Kalau pendapat Ustadz gimana? Anak kami lahir nih. Anak kami lahir, lalu kemudian pas penyembelihan, ya pilih. Kalau mau akikah, akikah anak. Kalau mau kurban, kurban. Kalau menurut saya akikah saja. Nanti tahun depan kan kurban bisa lagi. Kalau anak ini akikah itu yang afdolnya ya hari ke-7 itu. Kalau tahun depan dibuat anak ini udah umur setahun. Sementara kurban bisa tahun depan. Akikah ini, anak ini kan udah lewat setahun, walaupun bisa tapi afdolnya sudah lewat. Demikian tentang masalah akikah dan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah pukul 9 lebih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf yang masih ngantri, pertanyaan ini masih banyak sekali. Yang resen juga masih banyak. Kita sambung lagi ya untuk pekan depan insyaallah, karena waktu memang terbatas sekali. Terakhir Ustadz, mungkin ada closing statement nutup atas tema kita malam hari ini, dan juga sekaligus ditutup saja dengan doa. Betul Ustadz. Orang yang selama ini meyakini kalau sudah soleh, sudah hijrah, sudah taubat, sudah taat, sudah baik, hidupnya lancar-lancar, aman, nyaman, tentram, adem, ayem, mendengar kisah Nabi Ibrahim, dia sadar, saya salah. Adakah yang lebih soleh dari Nabi Ibrahim? Adakah yang lebih hebat dari Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim juga hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Luruskan pemahaman kita. Semakin soleh, semakin baik, semakin tobat, semakin hijrah. Islam itu bukan berarti kalau kita sudah tobat hijrah lalu hidup kita tanpa cobaan. Cobaan tetap ada, tapi kita menjadi lebih kuat. Poin yang kedua, ujian tidak pernah berhenti. Ujian keluarga, ujian umat, umatnya terbagi lagi penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Ingin punya anak, dapat anak, diuji lagi, mengasingkan tempat jauh. Setelah anak dewasa, diuji lagi untuk menyembelih. Selalu ada ujian keimanan yang tujuannya untuk mengangkat grade, untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu
la'allahum yatafakkarun, supaya manusia ini berpikir. Salah satu cara untuk memicu supaya manusia ini berpikir ya dengan membaca kisah. Maka Al-Quran itu isinya kisah Nabi, kisah nabi-nabi, kisah perempuan yang solihah. Supaya apa? Supaya kita berpikir. Mendengar cerita orang terasa ringan beban kita. Mendengar pengalaman orang terasa nggak ada apa-apanya pengalaman kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil iktibar pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan istiqomah seperti keluarga Nabi Ibrahim, anak-anak kita soleh-soleh seperti anak Nabi Ibrahim, Ishak dan Ismail. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama kami, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap berjamaah, dan diberikan Allah husnul khatimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.